Ya, jadi di sini materinya itu terpulang-pulang dulu ya. Nanti semester 5 kalian akan secara umum tentang antibiotik secara luas. Kemarin yang 231 antibiotik untuk saja ini untuk urinary. Anatomi sistem tadi ya, apa UTI bagian infeksi pada ginjal itu merupakan apa disebut apa UTI bagian bawah itu adalah sinusitis atau uretritis atau prostat. Ini secara umum dulu ya, saya jelasin tentang UTI. Kemudian ada perempuan usia muda, konfliknya, jangan pada laki-laki, dia dibagi menjadi yang complicated dan complicated. Complicated terapinya kurang sama dengan yang uncomplicated, tetapi durasinya lebih lama. Kalau uncomplicated itu biasanya pada perempuan ya, seseorang pada perempuan pada usia muda itu paling jadi sifatnya complicated. Kalau complicated biasanya pada laki-laki adanya gangguan struktural dan periode ini lingkungannya yang positif bisa dan negatif. Cara patofisiologinya materi masuk ke melalui jalur ascending pathway, jadi dari bawah seperti ini pada perempuan dan yang sampai pathway jarang. Nah, kenapa pada wanita pendek? Karena buang kalau pada wanita dari segi UTI karena yang pendek, terus bakteri dalam bladder itu bisa menstimulus bawaan kencing ya, jadi frekuensi akan kebanyakannya meningkat karena bakteri dalam bladder. Terus sangat penting di sini respon atau imunitas di dalam mekanisme terhadap tubuh ini. Jadi tidak selalu langsung akan menimbulkan manifestasi klinis, tetap bisa jadi ini faktor risikonya ada yang komplikated pada perempuan penggunaan satu kali ini penggunaan perempuannya. Nah ini sering sujud biasanya bagi lagi kasus hipertensi total, terus ada kondisi yang itu biasanya ada gangguan dari sistemnya. Pada yang lower biasanya tergantung meningkat sehingga nggak bisa nahan infeksi. Kalau yang masuk biasanya disertai demam atau tinggal pada elderly pasien biasanya kalau pasien yang pakai kata-kata yang masak dari berarti sama kondisi aktif tidak sering juga mungkin deposit dalam tidak rasa jadi harus dilihat karena kalau misalnya depositnya tinggi ini normal, ekstrasena normal, kalian juga ini adalah kontaminasi standar kultur. Tapi bukan berarti kalian tutup dari itu kalau ada terjadi sama yang mungkin itu bisa dilakukan. Di sebelum ini berarti kamu produksi. Oke, ada obat yang mau dijual secara garis besar di sini adalah ada obat golongan sulfonamid, obat golongan sulfonamid dari kombinasi sama vitamin sama obat golongan binolol. Sulfonamid ini obat lama, kalian mungkin mendengar obat-obat sulfa yang
pasien banyak sensitif terhadap obat-obat bermasukan. Inilah obatnya, namanya secara garis besar disebut sulfonamid. Dia macam-macam jenisnya. Nanti dijelaskan dulu. Jenis sulfonamid ini adalah suatu folic acid inhibitor. Jadi dia menghambat pembentukan asam folat. Tapi dalam berkembang biak dia membutuhkan asam folat. Nah, beda sama manusia. Manusia itu tidak membentuk asam folat sendiri, tapi didapatkan dari makanan. Kalau bakteri untuk dia bisa bereplikasi dia harus bikin asam folat. Untuk dia bikin asam folat dia membutuhkan tabel jadi dengan bantuan enzim di hidrogenat akan digabungkan dari sama tabel akan menjadi dihidrogenat acid akan dihidrogenat. Kemudian dengan enzim dihidrogenat akan menjadi asam dihidrogenat. Kemudian ini akan berubah lagi menjadi tetrahidrogenat acid. Kemudian juga berubah menjadi protein juga yang nanti akan membentuk DNA, sehingga terjadi replikasi dari bakteri ya, jadi sebenarnya dia. Sini sulfonamid dia menghambatnya di sini. Dia akan berkompetisi dengan tabah, ya. Dia berkompetisi dengan tabah sehingga tidak akan si tabahnya ini akan posisi tabah itu akan diikuti oleh sulfonamid sehingga dari pimpinan sulfonamid akan dibentuk dihidrogenat acid. Dia kompetitor yang sama. Ini aja dulu yang atau aja dulu ya kalau agak masih ngayal-ngayal. Nah ini sitrimetropin dia terjadi di sini menghambat proses pembentukan tetrahidrofolit dari glukosa. Jadi sulfonamid dengan trimetoprim dia bekerja sama dalam proses penghambatan pembentukan protein, menghambat yang akhirnya akan mengganggu proses pembentukan DNA bakteri. Ya. Itu. Jadi folic acid inhibitor ini di sinilah prosesnya yang menghambat asam folat. Kenapa tadi ini berkompetisi dengan tabah? Karena dia mempunyai struktur yang analog atau sama dengan tabah. Jadi kalau sel itu kan dia punya reseptor ya, reseptor sendiri untuk setiap obat. Kalau reseptornya itu diisi oleh obat yang analog dengan struktur obat aslinya, dia bisa jadi misalnya si kayak sulfonamid dengan tabah ini mempunyai struktur yang sama, tapi si sulfonamid mengisi reseptor tabah sehingga tidak akan terbentuk proses ini semuanya yang lainnya. Paham ya? Ya, jadi sulfonamid resistensi dari sulfonamid bisa tersudah sebenarnya. Dia sulfonamid itu spektrumnya luas, yang positif, yang negatif, pseudomonas, segala. Nah ini cuma pseudomonas, segala termasuk teman-teman tidak resisten ya. Tapi pada teman-teman proteus ataupun tidak resisten yang tidak sensitif, tidak bisa. Selanjutnya farmakokinetiknya, fungsi oralnya bagus, distribusinya. Ikatan dengan proteinnya kuat tapi berbeda presentasi eksponensial tergantung jenis-jenisnya. Terus distribusi ke jaringan yang berluas yang digunakan untuk investigasi ini. Free drugnya bisa mencapai 40%. Jadi sangat kuat ya obat ini. Untuk jenis yang sulfadiazin dan sulfisocalol yang diberikan parental, dia bisa menembus
cairan cytoplasmic hingga 80%. Tapi udah nggak dipakai lagi karena sering terjadi resistance. Metabolisme, jadi ini secara umum ya seluruh orang kalian nanti yang terbentuknya mungkin karena saya optimosal itu adalah gabungan trimethoprim sama sulfamethoxazole. Jadi itu adalah obat oral yang efeknya luas, bahkan bisa digunakan untuk pada pasien sepsis. Tapi harus hati-hati. Hati-hati itu apa? Kalian harus ngerti kerja obatnya bagaimana. Jadi dia dalam tubuh mengalami proses ini, terus eliminasi terutama di ginjal untuk setel atau bergerak, dan dia sama tergantung dari fungsi ginjal. Jadi jangan diberikan pada pasien yang masih PNA, kalaupun memang pada hasil foto yang sensitif hanya trimethoprim dan sulfamethoxazole, kalian harus melakukan justifikasi. Ya, justifikasi menggunakan rumus apa? Makanya nggak boleh dikasih meja wanita hamil, karena kalau misalnya ibu hamilnya tapi normal, tapi bagi ibu itu kita nggak tahu dia mengalami bisnis seperti apa. Kemudian tadi yang metabolisme itu pembentukan kristal dalam urin. Kristal dalam urin apalisasi urin dengan natrium tapi paling sering disuruh natrium. Ini yang sampingnya baca serum sickness, sensitivitas silang, sensitivitas silang. Jadi dari bermacam-macam golongan sulfa itu kalau misalnya ada satu alergi, misalnya sulfadesin, bisa kemungkinan alergi sama si sulfamethoxazole. Jadi satu golongan bisa resisten gitu. Cuma obat, ya, cuma obat bensin seperti itu. Terus hepatitis itu ini yang kalau obat yang doang, cuman jika terjadi kerusakan itu bisa tetap berjalan proses keburukannya walaupun mau dihentikan. Kalau obat yang lain ternyata ini juga berhenti setelah dihenti. Obat ini harus kalian informasikan ke pasien kalau masih obat ya. Dia paling sering juga adalah manifestasi ke kulit golongan sulfa ini. Jadi kalau ada keluhan ruang, merah, jangan sampai lepuh ya. Nah, kalau merah terus gitu, itu kalian langsung edukasi untuk menggunakan interaksi obat. Kalau diberikan dengan sebuah dideteksi sulfamethoxazole atau impoli, dia akan menghambat metabolisme dari obat-obatan ini, sehingga obatnya ini efeknya lebih kuat. Ya. Jadi metabolisme itu kan fungsinya bisa mengaktifasi, meningkatkan efek itu kan, atau memberikan aktivitasnya. Jadi pada pemberian seperti ini metabolisme secara umum, kalau yang bukan produk ya, dia pasti akan semakin menginaktivasi obatnya. Kita diberikan dengan obat ini menghambat metabolismenya, sehingga obat-obat yang free drugnya metabolisme akan makin banyak
atau dengan mekanisme pergeseran ikatan dengan albumin. Jadi kalau digeser ikatan dengan albumin berarti free draftnya makin banyak, efektivitasnya aktivitas obat semakin tinggi. Aplikasi klinisnya ini baca itu ini myokarditis jenis bakteri ya. Untuk saluran kemih karena resistensi yang tinggi, jadi saluran kemih jangan dipakai lagi kecuali kalau dikombinasi ya. Kalau mau dengan nolok terus untuk konsultasi kelihatan supervisit masih kosong ya. Ini dosisnya. Terus untuk myokarditis trimetropin sulfonylurea atau kodrinalsalol itu yang waktu jadi yang kita ini ya terus konsentrasinya ini dari sini dengan absorpsi dan ekspresi yang cepat yang diabsorpsi sedikit bersama untuk mikro sama yang sulfonylurea yang digabung dengan trimetropin itu mempunyai absorpsi dan ekspresi yang cepat. Kedua ini jadi sulfonylurea umumnya sulfonylurea sifatnya bakterisik ya. Distribusi sulfonylurea dasar ya bisa saja sulfonylurea adalah golongan dari sulfoksazol dengan absorpsi dan ekspresinya yang lebih lambat. Ya, bisa diberikan pada pasien infeksi saluran kemih dan infeksi sistemik. Infeksi sistemik artinya jadi pada pasien infeksi berat, sepsis ini bisa diberikan dengan kombinasi. Kristalurin sering muncul karena konsentrasi berat, konsentrasinya tinggi. Indikasinya sama. Biasa digunakan dalam fixed combination dengan sulfonylurea juga sulfonylurea juga sering dipakai walaupun jangan banget ya. Sulfonylurea kadang-kadang diberikan dengan kombinasi trisulfamid ini yaitu sulfonylurea, sulfonylurea yang tujuannya untuk mencegah sensasi kristaluria walaupun efek antibakteri tidak ada. Sulfonylurea ini untuk kolitis ulceratif dan kolitis nanti next yang lagi visi saya nggak kasih soal tapi saya kasih garis besarnya aja. Jadi yang penting-penting yang saya omongin penting-penting sekarang diingat. Nah, ini sulfacetamid yang untuk infeksi untuk topikal untuk mata ya. Itu ada sulfacetamid. Dia masih aman untuk konjungtivitis, dia disediaannya salep, bisa tetes mata. Terus sulfadiazin atau sulfadiazin perak. Nah ini untuk yang luka bakar. Ya. Terus mafenib juga untuk luka bakar. Terus sulfadoxin dia ini kerja panjang ya. Dia bentuknya FDC fixed dose combination dengan sulfadoxin plus pyrimethamine. Terus, nah, ini trimethoprim sulfamethoxazole yang akan kalian temuin. Dia ada dua, dia ada sediaan oral sama sediaan injeksi, tapi saat ini yang ada di kita tuh masih yang oral ya. Dia perbandingannya
5:1. 5 sulfanya, satu si trimethoprim. Trimethoprim ini lebih poten daripada sulfa. Lebih poten itu artinya lebih kuat efektivitas bakterisitnya. Jadi kerjanya sinergis ya, trimethoprim sama sulfa. Jadi gini, kalian nanti kalau pas ketemu pasien, kulturnya belum keluar. Paling sering itu pasti kultur belum keluar. Kalian mau ngasih antibiotik yang apa? Pasti kalian bingungnya di sini kan, pilihannya antibiotiknya apa sih yang mau dikasih? Pertama yang harus kalian pikirkan adalah fokus infeksi, target infeksi. Fokus atau sumber infeksi itu di mana? Kalau misalnya di otak, di kulit, di paru, di prostat, atau saluran kemih, ya mas, mau cuci muka. Ngantuk berat kayaknya nih, ngantuk berat. Jadi nggak apa ini jam-jam yang seperti yang dan tapi ini gini loh, jadi jangan sampai tuh kemudian kita udah dokter terus bingung nih mau makan antibiotik udah bablas aja lah nanti dikasih kayak gitu kan. Kita kalau ketemu puskesmas ya udah pilih lagi kan. Terus kalian nggak tahu itu resistensinya udah tinggi di situ di Indonesia asli. Kemudian kalau kalian misalnya di rumah sakit, kalian tersedia tuh pilihan antibiotiknya banyak. Kalian bisa merawat pasien di ruangan gitu. Terus kalian pilihan antibiotiknya apa? Pertama, kalian harus tahu itu infeksi. Kedua, klinis pasiennya. 3, ada nggak penyakit komorbid? 4, ada nggak organ darah di sini? Misalnya ginjalnya atau heparnya. Kita penting banget dalam ngasih obat itu untuk menilai jalannya. Ya, karena eliminasi obat mostly melalui ginjal. Termasuk pada obat polimetal ini. Jadi seperti saya bilang dia sangat sering efek sampingnya itu terjadi beberapa manifestasinya di kulit atau di mukosa. Terus dia juga bisa sering menimbulkan kristal uri. Nah ini yang kalian harus edukasi ke pasien. Secara kinetik dia hampir sama trimethoprim ini dengan sulfamethoxazole. Peak blood concentration-nya itu si trimethoprim tercapai 2 jam, si sulfam macam half-life-nya kurang lebih sama, dan kombinasinya ada yang 800 plus 110, ada yang 400 plus 110. Oke. Iya, jadi 5:1, selalu banding 5:1. Twice daily dosisnya. Pemberian oral maupun pemberian secara IV, peak concentration dalam plasma itu kurang lebih sama. Jadi dia distribusinya pokoknya ini obat kenapa bisa dipakai secara sistemik, apalagi untuk infeksi sepsis misalnya ya, yang udah resisten semua antibiotикnya udah resisten. Jadi terkadang orang nggak paham ya kerja si potri ini seberapa hebat efek antibakterinya dia. Dia sangat bagus dalam penetrasi termasuk ke otak juga bagus. Tapi itu dia kalian harus pastikan dia clearance creatinine-nya bagus. Karena kalau dia tidak clearance creatinine-nya tidak bagus dan kalian berikan ini dengan dosis 960 twice daily 2 kali sehari akan terbentuk clearance creatinine-nya nggak bagus, terus kalian mau kasih 2 kali 960. Oh, pasiennya ini sepsis nih di ICU, udah resisten semuanya. Kira-kira apa yang akan terjadi? Kalian tidak mengadjust dosisnya. Apa?
apa 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 gampang kamu clearance creatinine itu kan fungsi ginjal. Kalian tahu dia kreatinin tahu ya. Clearance kreatinin adalah keluarannya kreatinin. Itu ada rumusnya, dicari. Jadi kalau kalian cari clearance kreatinin, cari dulu itu clearance kreatininnya berapa, dia bisa ada di HP. Tulis saja kalau clearance kreatinin, dia menggunakan nilai usia, jenis kelamin, sama nilai kreatinin. Ya, nilai kreatinin. Nah, di situ dapat nilai clearance kreatinin dan berapa angka. Jadi udah kita anggap aja nih clearance kreatinin ini yang bagus begini. Apa yang akan terjadi kalau kalian nggak cek spesifiknya? Ini udah tahu sifat si Foreign saluran kayak gimana? Oh, ini sifat dia obatnya bagus, spektrumnya luas, penetrasi ke organ semua bagus. Apa yang terjadi? Apa mas? Oh, yang terjadi. Logikanya aja. Kita tidak berarti kalau menurut semakin meningkat di dalam substansi atau dalam tubuh. Lakukan ini dulu saya dulu. Dan itu baik setiap kali 2 kali sehari. Pokoknya belum keluarnya, ada masuk keluar. Kita konsentrasinya sudah di atas ini, sudah di atas yang posisi. Hati-hati, konsentrasi itu minimal kita jadi kembang batas minimal. Konsentrasi ada minimal. Konsentrasi ada minimal. Kita berarti minimal. Jadi antibiotik itu supaya efektif membunuh dia harus di atas KHM ini, konsentrasi minimal atau konsentrasi minimal dari concentration. Di atas itu ada garis wasit. Jika yang memberikan obat dengan insulina, kemudian melihat protein yang tinggi sesuai dengan nasi, lalu dia konsentrasi pikirannya makin tinggi di dalam sirkulasi, kita harus naik dong. Kita itu juga ada porsi yang gede. Jadi dalam biologi itu ada secara garis besar itu dua digolongkan ya berdasarkan sifatnya. Time dependent sama concentration dependent. Time dependent itu artinya suatu obat yang antibiotik ya. Obat tersebut supaya bisa berefek optimal, dia harus berada di atas MAC dalam jangka waktu atau T lebih besar dari MAC. Jadi konsentrasi oleh dalam plasma diupayakan lama berada di atas MAC. Itu time dependent. Kalau concentration dependent, dia membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi untuk menentukan walaupun dia nanti akan terkurung. Itu concentration dependent. Jadi concentration dependent dia diberi langsung dalam dosis gede, bukan tinggal untuk misalnya berkali-kali. Sedangkan kalau time dependent dia biasanya dikasih dalam jangka waktu lama, misalnya bisa extended infusion, diberikan untuk 3 jam, atau diberikan itu per 24 jam. Dan ini nggak banyak yang paham ya,
Karena biasanya kalau di rumah sakit ataupun pengalaman kalian pasti kalau udah sakit jadi 3/1, 2/1 udah asam kan ada yang pasti aku tidak dilihat sindrom genetik dari obat. Oke, indikasinya untuk UTI, untuk respiratory infection, jangan sampai untuk yang udah ketahuan bahwa dia streptococcus yang rhinitis karena nggak efek ya. Terus GI infection untuk salmonellitis bisa dipakai Clotrimazole, pneumocystis viroides biasanya pada pasien AIDS, ya pada pasien HIV, pneumonia, curiga ilmiah. Pemberiannya ini hidroterapi. Kalau untuk profilaksis dia makainya lama nih, bisa dilakukan. Ini bisa dipakai untuk protein untuk infeksi lainnya, bisa novardia atau bisa lymphodisis. Ini efek sampingnya 25% menyebabkan kulit dan mukosa. Terjadi pada instrumental akan mengakibatkan permanen impairment dari renal function-nya. Paling sering pada pasien AIDS itu terjadi hypersensitivity. Itu ruang-ruang neutropenia, terus jantung, quinolone, golongan yang kedua. Ini kalian akan sering temuin juga. Contohnya apa? Nah, itu ada ibunya ya. Yang kamu sering temuin apa? Yang kamu sering temuin? Yang kamu sering temuin pengalaman aja. Siklopropam. Kamu? Sama. Yang bodoh? Siklopropam itu yang harus punya. Nah, ada dari komunikasi itu juga multiple pasien nggak jarang biasanya di rumah sakit. Kemudian spektrum juga. Jadi sejarahnya ini, jadi ada quinolone, ada fluoroquinolone, ya. Quinolone itu contohnya itu kayak asam lisa, itu contohnya lagi ya, karena ini sudah tereliminasi. Kemudian terbentuklah permohonan kedua terbentuklah fluoroquinolone, dia gabungan kuat. Contohnya itu pasien atau pasien dia mempunyai spektrum yang lebih luas, fungsinya juga lebih luas, terus sama penyakit terjadi lebih lama. Kemudian ada lagi fluoroquinolone baru, namanya contohnya itu moxi, repo sama gentoxid. Moxi sama repo. Ini disebut juga quinolone. Quinolone kepada pasien-pasien yang dirawat dengan CAP itu menjadi poin ini ya untuk penyembuhan lainnya ya. Ini bisa dipakai dari quinolone ya. Jadi bersifat pemberiannya berapa langsung 30 menit udah, jadi jangan lama-lama. Beda time dependent misalnya time kalian berikan dalam durasi pendek udah misalnya 3 jam, itu jangan langsung verifikasi input enggak ini itu bagus. Jadi kita ini pekerjaannya jadi ada namanya enzim kayak topoisomerase ada 1, 2, 3, 4. Si fluoroquinolone itu kerjanya sama dengan quinolone. Jadi ingat ya, kita makanya fluoroquinolone. Cuman kalau misalnya nanti kalian kuliah berikutnya
menyebutkan nama quinolone, ya kalau quinolone yang benarnya itu udah jarang dipakai lagi ya, kayak nalediksat exit itu udah jarang dipakai. Jadi mungkin kemungkinan maksudnya itu fibroquinolone ya. Jadi dia ini kerjanya menghambat sitopoisomerase reverse. Ngerti nggak? Nggak ngerti. Aku juga ngerti juga. Nah, jadi kalau transkripsi kayak gitu lah ya. Nah, jadi dalam proses itu ada bentuk enzim-enzim lah ya. Di sini di protein ini dia menghambat di salah satu enzim. Oh ini begitu cerita dari jadi bakteri-bakteri yang harus ya. Nah ini mekanisme resistensi. Jadi itu bukan. Tapi masih connected. Jadi satu. Nah, nggak mau lagi. Oh iya, udah. Oke, ini contohnya untuk prostatitis bisa pakai ciprofloxacin ya. Untuk tifoid pakainya bisa pakai ciprofloxacin juga. Kemudian cotrimoxazole boleh nggak buat tifoid? Boleh aja. Levomoxy itu respiratory quinolone. Ingat itu paling baik untuk saluran pernapasan bawah ya. Jadi kalau kalian dengar ada ronki, kasih obat-obat yang respiratory quinolone. Oh sama ini cipro dan ofloxacin, levofloxacin juga ya. Ini ditambahin. Jadi ciprofloxacin dan ofloxacin jadi tapi sekarang yang dipakai adalah levofloxacin ya, di dalam protokol tinggi itu dipakai levofloxacin untuk tinggian di area yang resisten. Dan ya. Nah, untuk GO ya misalnya bronkitis atau sinusitis karena GO kasih kalau untuk quinolone bisa kasih cipro ataupun levo. Terus kalau golongan cefalopori bisa dikasih ceftriaxone atau ceftriaxone. Ya ini bagus banget untuk pasien GO. Jadi kalau ketemu yang kayak gitu-gitu udah jangan bingung, kasih aja obat cipro boleh, seldu boleh, atau ceftriaxone. Ceftriaxone kalian kasih aja 2 kali durasi, baru sekali kan pasti berhenti nanahnya. Ya, terus infeksi tulang ini udah kasih obatnya di sini. Infeksi kulit jaringan. Nah, ini sediaan yang paling sering.
dipakai cipro, repo, konflik, lalu beruang tiga pilihannya. Dan itu tulis efek sampingnya terutama dari GID stress, nggak enak. Terlalu toksik nggak lagi karena si program separuh satu juga nggak dipakai lagi. Nah, antiseptik cuma dua obatnya. Dia itu prinsipnya menghambat pertumbuhan kuman. Dia bersifat antiseptik bukan bakterisid karena konsentrasi dalam dosis terapeutik itu tidak bisa mencapai di atas MIC. Right? Jadi dengan dosis terapeutik, artinya dosis terapeutik berarti dosis amannya dia ya. Tangan yang tidak menimbulkan PSP ternyata dia tidak bisa menghambat pertumbuhan kuman. Artinya tidak bisa bersifat membunuh kuman ya. Konsentrasinya tidak bisa di atas MIC. Ya. Oke. Jadi effective concentration-nya tidak bisa tercapai dengan dosis yang aman. Dan pemberian antiseptik untuk UTI agak jarang sebenarnya dipakai. Dia diberikan secara oral, dia terjadi penetrasi obat itu akan terkonsentrasi di pelvis dan di bladder, di renal ya. Ini contohnya metenamin dan ciprofloxacin. Metenamin dia itu program itu artinya program yang kita dia metenamin ini. Jadi dalam metenamin ini isi formaldehida itu yang bekerja sebagai antiseptik. Jadi dia menggabungkan formaldehida yang berfungsi sebagai antiseptik sama. Dia tidak boleh diberikan pada pasien dengan hepatik insufisiensi karena dia memproduksi. Terus dia juga tidak boleh diberikan pada suplemen ya kontraindikasi. Dia sifatnya bakteriostatik, jadi hanya menghambat. Jadi nggak perlu temannya. Efek samping dengan dosis makin besar, efek samping makin banyak juga, dapat menimbulkan albuminuri, hematuri. Obat kedua nitrofurantoid. Nah ini sediasnya ini yang mengkandungnya metenamin. Ini nitrofurantoid juga antiseptik juga. Nitrofurantoid yang bisa menimbulkan coklatan. Jadi kalau ada pasien minum nitrofurantoid kulinya coklatan. Dan ini dibaca dengan baca aja kalau lagi nih spill terus kembali kan oke pelan-pelan aja baca lagi nonton gitu